Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran Java Fundamental bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan pelajari apa itu bahasa pemrograman Java, instalasi Javanya, dan setting jalur eksekusi. Baik teman-teman, tujuan teman-teman mengikuti pelatihan Java Fundamental tentu saja diharapkan mengenal dan memahami algoritma pemrograman Java ya. Karena pemrograman itu banyak ya. Pada video kali ini kita akan coba kenal apa itu Java, bagaimana algoritmanya, bagaimana alurnya, dan seterusnya. Lalu nanti kita akan membuat aplikasi sederhana, baik menggunakan graphical user interface atau menggunakan command line. Kita akan mengenal juga tentang konsep object oriented pemrograman di Java, dan selanjutnya kita akan koneksikan ke sebuah vendor database, lalu kita akan buatkan programnya. Baik teman-teman, ini pokok bahasan di video pembelajaran Java Fundamental. Pada video pertama kita akan mengenal Java dan menginstalasi Java Development Kit ya. Kita akan coba siapkan lingkungan kerjanya atau environment-nya. Lalu untuk mempermudah penggunaannya nanti kita menggunakan IDE NetBeans ya. Kita akan mengenal variabel dan tipe data seperti pemrograman pada umumnya, operator, statement, expression, dan tentu saja OOP di dalam Java. Nanti untuk lanjutan dari Object Oriented Programming kita akan belajar abstract dan interface, exception, file input output atau IO. Lalu kita akan coba buat aplikasi menggunakan graphical user interface dengan Swing gitu ya. Dan terakhir kita akan coba koneksikan ke sebuah database. Baik teman-teman, yang pernah belajar bahasa C atau C++ ya dulu ya, itu sebenarnya hampir sama. Ya, jadi Java itu karakteristiknya sederhana, semudah C dan seampuh C++ ya. Berlawanan dengan anggapan bahwa Java itu sangat sulit gitu ya. Memang kalau dilihat dari sisi bahasa nanti Java nanti banyak strukturnya gitu ya dibanding dengan bahasa Python atau PHP ya, tetapi teman-teman apabila kita sudah pernah belajar suatu bahasa pemrograman secara konsepnya nanti sama gitu ya. Nah Java ini mudah untuk dipelajari, terutama tadi yang sudah mengenal bahasa pemrograman tertentu ya. Tapi teman-teman ya belum terlalu terikat pada paradigma pemrograman prosedur. Intinya teman-teman dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat gitu ya, maka Java salah satunya pemrograman yang populer saat ini ya. Dari Java inilah teman-teman munculnya pemrograman Android ya, Android atau smartphone yang kita pakai awal-awal menggunakan fundamentalnya Java, walaupun sekarang sudah Android sudah berbasis JavaScript atau yang lainnya. Baik, Java nanti membaginya dalam 3 bagian ya. Yang pertama yang Enterprise Java yaitu EE ya. Ini biasanya untuk aplikasi berbasis web ya pada umumnya. Jadi untuk menggunakan nanti Java sebagai aplikasi berbasis web, kita menggunakan Java Enterprise ya, J2EE ya. Lalu teman-teman untuk fundamentalnya itu standar Javanya J2SE ya, yang sebagai fundamental bahasa pemrograman Java dan juga sebagai fundamental di Android seperti itu. Kalau nanti Androidnya berbasis Java. Nah dulu dikenal juga dengan Micro Java J2ME yang merupakan subset dari J2SE dan nanti biasanya dipakai untuk wireless ya atau mobile device.
device gitu ya. Baik teman-teman, untuk teknologi Java adalah nanti ada development environment, application environment, dan deployment. Jadi ada yang di develop, ada yang sebagai aplikasi, dan ada yang di deploy, yang diletakkan ke dalam sebuah server ya. Sebagai bahasa pemrograman ya, bahasa Java juga nanti mempelajari atau berbagai macam aplikasi ya, tadi seperti Android atau yang lainnya. Oke teman-teman, untuk lingkungan kerjanya, ketika kita akan mempelajari bahasa pemrograman Java, kita butuh deployment environment. Yang pertama yang perlu kita download adalah SDK. SDK-nya ya, Software Development Kit. Dan nanti untuk yang berbasis web tentu saja butuh web browser ya. Tapi untuk video kali ini kita runningnya di sisi graphical user interface dan command line ya. Nanti kalau ingin berbasis web, lanjutan dari Java fundamental, baru kita butuhkan web browser. Baik, komponen platform Java ini teman-teman ada dua ya. Yang pertama virtual mesinnya, yang merupakan fondasi untuk platform Java yang dapat digunakan di berbagai platform perangkat keras ya. Dan tentu saja setiap bahasa pemrograman memiliki application programming interface ya, sebagai kumpulan komponen-komponen yang siap pakai ya untuk berbagai macam keperluan. Oke teman-teman, saya percepat aja teorinya ya. Nah, fitur Java seperti bahasa pemrograman lain, nanti ada virtual mesinnya untuk mengeksekusi program Java-nya gitu ya. Ada garbage collection yang nanti mengatur alokasi memori, jadi programmer tidak dipusingkan lagi terhadap alokasi memori biar nanti si Java-nya yang mengatur. Apalagi dengan kecanggihan server sekarang, ya tentu saja hal ini tidak menjadi masalah gitu ya. Dan Java salah satu fiturnya nanti dari sisi security atau keamanan, karena begitu di eksekusi ya teman-teman, nanti dia di-compile dalam bentuk binary ya, 0101. Jadi dari sisi keamanan ya, pemrograman Java cukup mumpuni daripada pemrograman lain, misalnya PHP ya. PHP begitu di deploy di server tetap PHP ya. Tapi kalau Java begitu di deploy dan dieksekusi, nanti dikompilasi jadi kode binary yang 0101 yang bahasa mesin gitu ya. Dan tentu saja itu menjadi salah satu nilai plus untuk sisi keamanan. Walaupun sisi kekurangannya ada lagi. Kalau nanti ada perubahan kode program, maka Java harus mengcompile ulang ya. Tidak seperti PHP misalnya ya, yang nggak perlu compile ulang, memang nggak perlu ada kompilasi, dia cukup mengganti kode program ya, tinggal di refresh jalan. Tapi kalau Java nanti kalau ada perubahan kode program harus dikompilasi ulang. Oke, bagaimana sih cara kerja Java teman-teman? Pertama kita buat program ya, nama filenya nanti bebas ya, tidak boleh ada spasi tentu saja ya, yang nanti diakhiri dengan extension .java. Nanti ya di Java virtual mesinnya ada Java, ada tool Java untuk mengkompilasi menjadi sebuah kelas yang nanti bahasanya jadi binary code ya, 0101 bahasa mesin. Nah, ini menjadi suatu keunggulan dari sisi security-nya. Setelah itu diinterpretasikan menjadi sebuah program. Jadi kita bisa melihat program Java-nya dari kelasnya gitu ya, yang nanti diinterpretasikan. Ya, pada video kali ini kita akan coba praktekkan ya teman-teman ya, bagaimana cara kerja nanti Java ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya persiapan. Ya, tentu saja kita butuh persiapan lingkungan kerja kita. Yang pertama, spesifikasi PC atau laptop kita itu harus ya memenuhi, apalagi nanti menggunakan IDE NetBeans ya. Tentu saja butuh spek komputer yang cukup gitu ya.
Lalu karena Java ini kita bisa download di Oracle ya, situsnya Oracle. Nanti kita download dan kita instalasi Java Development Kit-nya. Setelah kita install, kita butuh setting jalur eksekusinya. Karena biasanya kalau tidak disetting, kita harus kepet instalasi Java-nya gitu ya. Nah, kita ingin nanti eksekusi dimanapun ya di tempat OS kita, maka perlu di setting ya jalur eksekusinya. Oke, langkah pertama teman-teman mengunduh atau mendownload ya. Silakan nanti teman-teman kunjungi situs oracle.com/java, nanti cari yang downloadnya Java Development Kit ya, di sini ada ya. Versi terbarunya versi 15 ya. Tapi untuk belajar Java fundamental teman-teman, untuk masalah versi tidak masalah gitu ya. Oke, kita download Java Development Kit download. Ya, nanti akan diarahkan ke versi terbarunya. Kalau tidak ingin versi terbarunya ya silakan. Di sini ada yang untuk OS Linux, ada yang untuk OS Mac OS gitu ya, atau Windows ya. Ini ada versi terbarunya 15. Itu langkah pertama, mendownloadnya. Langkah selanjutnya menginstalasinya. Di sini sudah disiapkan step by stepnya. Ya, di sini contohnya yang 14 ya, yang terbaru 15. Teman-teman nanti downloadannya tinggal di double klik, nanti run as administrator kalau di Windows ya. Ini asumsinya menggunakan OS Windows gitu ya. Ya, kalau untuk instalasi software seperti biasa tinggal kita ikuti saja. Next gitu ya. Ini welcome to the installation wizard for Java SE ya. Ini yang fundamentalnya. Java Development Kit ya, versinya di sini 14, yang terbarunya adalah 15. Next gitu ya. Lalu teman-teman tentukan destinasi foldernya, tempat folder untuk instalasinya. Kalau di Windows biasanya di C di program file ya, silakan next ya. Lalu teman-teman nanti tinggal menunggu sampai proses instalasinya selesai ya. Oke, untuk setting jalur eksekusinya, kalau di Windows nanti ke environment variable. Baik, langsung saja kita praktekkan. Ya, kita buka teman-teman Windows Explorer kita, lalu dari divisi klik kanan Properties ya. Nanti di sini ada Advanced System Setting. Advanced System Setting. Lalu kita pilih di Advance ya, tombol Environment Variable. Jadi variabelnya kita daftarkan di sistemnya Windows. Begitu pula nanti di Linux atau di Mac OS ya, silakan nanti di setting sesuai dengan settingannya masing-masing. Kalau di Windows tadi di Advanced System Setting ya, lalu Advance, lalu Environment Variable kita klik. Ya, lalu teman-teman kita setting di sistem variable di path ya, kita tambah baru new kalau nanti teman-teman sudah berhasil download dan instalasi. Jadi step ketiga, mengeset setting jalur eksekusi di environment variable-nya sistem Windows ya. Di sistem variable terusnya path kita new teman-teman ya, atau di sini kita edit aja ya, karena saya sudah pernah install. Teman-teman nanti kalau yang baru install new, saya edit aja. Teman-teman perhatikan ya, saya sudah terdaftar ya. Di sini ada Python ya, ada Java. Di mana nih teman-teman? Di C program file Java Development Kit. Saya versinya masih yang lama nih, 1.8, tapi nggak masalah ya teman-teman ya. Silakan teman-teman nanti install yang versi terbarunya, versi 15. Oke, begitu teman-teman, cukup mudah untuk setting jalur eksekusinya. Ini kita oke lagi. Nah teman-teman, sekarang kita tes ya. Setelah setting jalur eksekusinya di environment variable-nya Windows ya. Ya, ini di sistem variable di path ya tadi ya. Nanti kalau sudah disetting, kita tes. Kita compile aja sesuatu dengan perintah tool javac ya.
Jikalau nanti ada hasil seperti ini setelah kita compile, maka dipastikan teman-teman sudah siap menggunakan nanti pemrograman Java-nya. Karena kita misalnya di C program file, tapi di sini eksekusinya di C user Nasrul gitu ya. Kan beda path tuh ya. Nah, karena sudah kita setting jalur eksekusinya, maka kita siap untuk menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, kita tes ya teman-teman ya. Kita compile, tapi tidak lengkap perintahnya nggak apa-apa. Yang penting nanti sudah siap pakai. Saya buka command line Windows. Di Linux, di Mac sama juga ya. Teman-teman nanti di setting dulu sebelum kita eksekusi. Apa toolsnya teman-teman untuk kompilasi Java compiler? Ya, kita enter. Nah, teman-teman punya saya sudah siap pakai. Ya, di sini untuk menggunakan Java ada option yang lain. Ya, memang ya. Kita belum, nanti kita akan coba praktikkan. Oke, demikian teman-teman pengantar Java, lalu instalasi Java, JDK-nya, dan setting jalur eksekusi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.